Badannya sakit? Iya. Sakit flu atau kenapa? Bukan, ini loh sakit-sakit sini sakit, tangannya sakit, biru-biru. Lah kenapa bisa begitu? Saya dibanting keranjang. Dibanting keranjang. Yang rusak keranjangnya. Siapa yang bisa banting kamu keranjang? Iya. Mau juga ibu sama bapak loh. Dibanting keranjang, ker. Kamu tuh jangan kayak Lesti lah sama Rizky Bilar. Saya yang dibanting jadi Lesti. Tapi ya itu Kan katanya Mbak Lesti katanya dibanting keranjang. dilempar bola biliar, balik lagi. Kembali lagi ya, rujuk lagi. Tapi mungkin Mbak Lesti itu dibantingnya bukan keranjang yang satu ini. Karena kita habis ini akan bahas mattress, akan bahas perbantalan. Jadi kalau dilihat bandingnya keranjang yang ini tambah harmonis. Nah, tambah harmonis, jadi tidak merasa KDRT. Kan kita sukanya tuh nyalahin bantal apa-apa. Iya, aku salah bantal. Sakit ini salah bantal. Katanya bantal kok aku yang disalahin gitu. Punggung sakit salah kasurnya. Bukan? Nah, gimana nih supaya kita nggak nyala-nyalain si bantal dan kasur? Rizky Bilar. Nah, Bukan ya? bukan. Kita datengin seseorang yang ahlinya berbicara soal mattress, bantal, spray. Pasti ngantuk kalau Anda lihat wajah orangnya ya kan? Kita akan bahas setelah ini. Namun sebelumnya silahkan untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Plus silahkan follow Instagram @diani_pranata. Nah ini Dan yang ibu bilang. Ini kok saya agak, siapa tahu dia ketemu adik saya ketemu di mana gitu ya Bu ya? Okay. Bentuknya sama, Cakep Pak Ari. Oh, terima kasih. Apa kabar Pak Ari? Baik, Iya. badannya Bu Diani. Tadi kita ngomong kalau mendatangkan seorang yang expert dengan perbantalan, perkasuran pasti kalau melihatnya ngantuk gitu kan. Iya. Udah pengen tidur. Kan soalnya suka nyalain bantal kan kita yang Pak Iya. ya. Kalau sakit-sakit itu sama bantal. Jadi gimana tuh supaya nggak nyalain bantal? Iya, jadi Sebelumnya ini Pak Arif Prayoga dari Nina MG ya Pak. Iya. Mereknya banyak soalnya Dan. Jadi dari mana yang diperkenalkan mereknya Pak? Oke, jadi saya dari Nina MG, nama saya Arif. Secara perusahaan kami sudah start dari 1991. Wow, Jadi Nina MG ini sebetulnya nama orang tua saya. Oh, oke. Nina Margono. Oh, Nina MG itu nama orang Jadi tua. kemarin kalau orang yang nggak kenal, oh Nina MG ini apanya Nina Ricci? Wah saya sih. Bukan, jadi asli lokal Indonesia. Saya sebagai second generation, kebetulan saya kembar. Saya meneruskan usaha orang tua dari tahun 2008. Dan saya kembarannya Bu. Nah, akhirnya Kita ketemu. Akhirnya sini saya ketemu kembar. Sampai ada yang udah nggak pernah ketemu. Enggak, Pak Arif, tapi akhirnya jadi banyak brand tuh gimana? Kan emang Nina Oke. MG, tapi terus kan ada Tomomi, ada apa? Nah, jadi memang fasenya kita melewati bisnis model yang berbeda lah ya. Tapi memang this time around kan hari-hari ini sebagai perusahaan, sebagai apapun juga startup kita juga harus menyesuaikan dengan market yang ada. Jadi kita juga harus mau adjust. Seperti zaman dulu tuh Papa Mama tuh sebetulnya nggak ada nih brand jualan espresso nggak ada dulu. Mereka lebih banyak ke project tuh sebetulnya. Project tuh isi hotel. Zaman dulu tuh misalkan nih kita bicara sebelum tahun 2000 itu pada Kak Anyer nggak? Kak Anyer ya. Bella tuh Anyer. Iya betul. Nah, itu zaman saya sekolah. Jadi Antara Anyer dan Jakarta Raya. Lu kok jadi cinta mengingat ini cinta lama. Tapi memang dengan berjalannya waktu, ketika kita take over family business biasa kita anak-anak mungkin tahu sedikit pendidikan tapi secara pengalaman Papa Mama. Tapi memang somehow mereka juga harus turunkan ke kita kan, dan memang sekarang directionnya seperti itu. Jadi kita sekarang ada beberapa brand under kita. Jadi of course Nina MG sebagai pioneer lah ya. Tapi kita juga punya brand home namanya Tomomi. Tomomi sekarang banyak lah teman-teman di Jakarta, di Bodetabek, di Momo semua. Iya betul. Surabaya, Bali ada. Kita juga pegang hak eksklusif distribusi untuk beberapa international brand seperti Sheridan dari Australia, Esprit Home itu dari Hong Kong. Dan yang paling baru nih, doain teman-teman, next week kita akan launching satu brand lagi dari Malaysia namanya Akemi.
Oh, oke. Jadi semua tekstil, semuanya spray, semuanya bantal. Nah, kita ada satu kerjasama dengan salah satu international brand matras, brandnya namanya Sealy. Oh. Sealy kalau dekat sini ada. Oke. Sini, ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kembali ke soal tips-tipsnya untuk memilih matras, bantal tuh gimana? Kita mulai dari matras dulu deh. Oke, kalau matras karena saya pegang salah satu brand internasional, jadi yang saya kasih adalah berdasarkan apa yang infokan ya ke saya menurut matras ini. Jadi ketika Bapak Ibu matras ini kan beli nggak 1 tahun 2 tahun ya. Betul. Ini investment lah, apalagi buat teman-teman yang mau menikah. Jadi kalau according to Sealy, actually ada 3 hal yang kita mesti perhatikan ketika beli matras. Yang pertama adalah support, yang kedua adalah comfort, yang ketiga of course durability. Durability wise, I think semua matras semua brand akan kasih ibu garansi 10 tahun. Oke. Biasanya seperti itu. Jadi matras biasanya 10 tahun. Biasanya, jadi 10 tahun. Nah tapi ketika kita masuk ke level comfort ini masalah apa sih? Empuk sama keras. Nah banyak orang ngomong kadang-kadang nih, according to Sealy ya, kalau lu beli matras kalau ada back pain yang keras aja bro, gitu kan. Nah tapi sebetulnya kalau menurut Sealy ternyata kurang tepat. Karena kalau kita punya back pain terus dikasih keras sembuh, kata dia coba tidur di ubin, kata dia. Nah, keras kan menurut Anda. Tapi apakah menjadi lebih baik? Enggak. Jadi level yang kedua comfort ini bicara preference. Preference ini bicara kadang-kadang suami istri bisa beda. Saya sama istri beda. Tapi karena saya suami yang baik, saya ikut istri. Yeay. Aduh, ini kan karena ini sesuai. Boleh loh, podcastnya emang tentang suami istri. Jadi tadi comfort itu. Tapi comfort bedanya tuh maksudnya gimana? Ibu tuh senang yang keras. Ya. Sorry, dia suka yang lembek. Saya lebih suka yang lebih firm. Gitu. Maksudnya yang nggak blood itu ya, jadi lebih karena secara production lah, mungkin saya nggak jelasin secara teknikal. Bikin matras tuh kayak bikin kue Bapak Ibu. Jadi kayak layer pertama of course biasa kan, pairnya, terus nanti lapisannya adalah latex, ada membrane, apa busa, density berapa. Jadi kayak kalau dibalik-balik, rasanya bisa beda nih feel-nya begitu. Jadi Pak Arif kalau itu kadang-kadang dibalik, kadang-kadang enggak gitu. Bikin roti. Bikin, masa dibalik-balik kasur. Itu comfortnya. Comfortnya. Nah, yang penting itu adalah dari number one itu support. Support itu dapat dari pair yang digunakan. Kebetulan kalau brand yang saya pegang Sealy itu kita menggunakan titanium alloy. Jadi titanium itu adalah logam yang paling kuat, dia enteng. Jadi makanya sekarang kalau kayak saya yang Sealy itu banyak dipakai di hotel-hotel bintang 5. Saya sebut ini boleh ya? Boleh. Atau misalnya Marriott Operator. Boleh. View Project of Marriott semua pakai brand kita. Juga sendiri Marriott itu emang enak loh. Nah, itu gara-gara mahal terus tidurnya. Nah, banyak orang tanya saya kan, kenapa sih kalau gue tidur di hotel tuh kok rasanya enak banget? Number one, sama saya mood tuh pasti beda. Iya. Of course, ketika kita di holiday, kita lagi staycation, moodnya beda. Pasti beda. Gitu. Nah, tapi yang kedua, of course, saya bilang peralatan tidur ya ranjang, ya spray, ya bantal. Jadi apa beda yang dijual untuk umum dengan yang hotel, Pak? Beda. Oh, memang beda. Jadi saya bilang dari matras, dari bantal, dari spray, dari anduknya semuanya standard quality-nya of course berbeda. Gitu. Karena kalau di hotel itu kita bicara kan kita hospitality. Hospitality itu bicara apa sih yang kita jual? Kenyamanan. Gitu. Jadi nyaman itu number one buat kita kasih ke customer kita. Jadi of course biar nyaman ya kita kasih produk-produk yang standarnya ada. Jadi Nina MD kebetulan puji Tuhan sudah registered sebagai preferred supplier beberapa hotel atau chain yang nasional sifatnya. Jadi preferred supplier itu bukan berarti semua hotel itu harus order ke kita. Tapi kita ini adalah salah satu yang direkomendasikan. Nah, untuk bisa direkomendasikan, of course melalui tes dan lain-lain. Seperti itu. Nah, tapi apa yang kita jual ke ini nanya ya, soalnya kan namanya podcast nggak tahu juga. Yang dijual ke hotel itu tidak bisa dijual ke awam. Bisa. Of course bisa. Caranya gimana? Jadi waktu kita beli tuh emang kita lihat ini quality-nya hotel gitu. Oke. Jadi
ini bicara apa ya? Karena misalnya bicara spray lah ya. Iya. Spray misalkan kalau saya nggak yakin padat ini, tapi Bu Deni Threadcount ngerti nggak ya? Oh iya, iya kerapatan benang, ya Threadcount, ya. Semua baju ada itu ada kerapatan benangnya ya. Itu jadi ada kerapatan. Nah, prinsipnya adalah semakin rapat itu semakin bagus. Threadcount semakin rapat semakin bagus. Nah, misalkan kalau di hotel, standar hotel itu misalkan between 200 sampai 400 Threadcount itu adalah standar quality yang kita sudah kategorikan bagus. Nah, tapi challenge-nya kalau kita masuk ke retail, saya juga banyak support teman-teman retail, saya pun retail, terus terang nggak semuanya itu mengakomodasi konsep yang sama. Maksudnya begini, kadang-kadang kalau ibu ke satu toko nih, bisa, ini 800 Threadcount, benar nggak masalahnya 800 ya. Sebetulnya bisa dites nggak bisa, karena adalah kita ke Balai Besar Tekstil, Sukovindo bisa tes dalam artian bener nggak di 800 tes, tapi kadang-kadang kan buat beberapa brand itu marketing gimmick ya. Iya. Orang ini 800 tes ya, padahal ini saya ngomong di hotel kita support one of the best. Saya lupa 2021 atau 2020 hotel terbaik, majalah apa gitu ya, namanya Capella gitu. Itu tuh 400 tes. Standar mereka semua Capella. Itu kalau nggak salah kemarin pas di Singapura, Presiden Trump ketemu sama ini juga di Capella Singapura. Jadi itu standar itu bagus banget. Terus kalau hotel kan ada bintangnya, bukannya beda-beda tuh Pak? Kalau bintang 2, 3, 5 itunya? Ya, of course beda-beda. Bintang 5, bintang 4, bintang 3, semuanya spesifikasinya beda, tapi tetap dalam ranah karena kita jual hospitality. Tetap jadi nyaman. Jadi kalau saya yang seperti itu, tingkat kehalusan of course penting, tingkat kelembutan. Nah kalau di hotel ini kan produk kita dipakai, dicuci. Iya. Ketahanannya juga penting nih Bu. Iya benar. Nanti jangan sampai baru dipakai bagus kali, dicuci 20 kali udah brodol. Warnanya berubah jadi kuning. Yang punya hotel marah ya, maksudnya kapan gua cuan? Gitu maksudnya diganti mulu. Karena itu kan investasi buat iya. hotel. Nah tapi memang ada satu faktor pendukung lagi yang memang mempengaruhi tingkat ketahanan, yaitu ada laundry rekanannya mereka. I see, betul. Laundry rekanan kan bicara ya chemicalnya betul apa dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau itu saya setuju, soalnya ada laundry kadang-kadang bikin kuning ya, maksudnya kalau ini. Oke. Jadi dari spray ke tadi Pak, pertanyaan pertama soal bantal yang di sini dong. Enggak loh, kalau bantal kita bisa hadirkan, kalau matras kegedean. Aduh, iya. Ini bantalnya segede ini Pak? Iya, dibuka dong kan satu. Nggak apa-apa terus loh. aku dipajang di sini. Iya. Oh, siap. Saya buka satu ya Pak? Boleh, monggo. Ini apa menariknya dari bantal ini? Oke, saya bicara soal bantal, quality bantal ya. Kalau di hotel itu pada umumnya ya, ada 3 kualitas Bapak Ibu standarnya. Number 1 itu yang paling bintang 5 itu biasanya yang paling tinggi itu biasa makainya bantal kualitas daun. Kena langsung tidur. Begitu kena bantalnya langsung tidur. Oke. Jadi goose down itu bulu angsa. Oh, goose down, oke. Gitu. Jadi bulu angsa, tapi memang terus terang kalau di Indonesia ini kita nggak terlalu menghasilkan goose down, mesti import. Jadi yang banyak lokal itu bergerak itu namanya tuh duck down. Duck down. Bebek. Oh, duck down. Ini isinya bebek. Oke. Bulunya. Jadi goose down itu number 1. Memang ada kendala lah, walaupun sekarang kalau ibu ke bintang 5 mostly akan goose down. Nah, tapi memang kendalanya satu karena dia memang natural, bisa mengeluarkan bau. Karena dia natural. Nah, nomor 2 karena dia natural, orang ada yang alergi. Saya punya kembaran, terakhir kali saya trip sama dia, aduh, gue nggak bisa nih, gue mesti minta yang bukan goose down. Iya, karena bisa bikin bersin-bersin alergi. Nah, yang ketiga, of course karena dia natural ini harganya memang jadi mahal. Dan keempat adalah maintenance-nya susah ke goose down. Nah, makanya diciptakan satu teknologi yang walaupun namanya adalah microfiber. Nah, microfiber ini sebetulnya adalah sintetik dalam kutip tiruan menyerupai feel-nya si goose down. Tapi mengeliminasi kejelekannya goose down. Jadi nggak alergi. Karena dia sintetik nggak alergi. Iya. Karena dia sintetik nggak ada bau. Karena dia sintetik harga juga lebih. Dan secara pencucian sebetulnya
Saya bilang kalau mesin cucinya big enough juga oke kok dimasukin seperti itu. Nah kita ngelihatnya dari mana sih Pak? Microfiber. Kita kan kalau beli bantal kayak gini kan, maksudnya kan boleh dibantu di. Oh boleh. Kan kalau beli ini memang begini ya, maksudnya nggak bisa lihat. Biasanya kita pasti ada sampel gitu. Oh, iya. Mengembang loh Pak. Iya, itu mengembang memang. Nah, oke, saya nanti masuk kualitas ketiga abis ini. Tadi kan yang pertama adalah push down, yang kedua adalah si. Jadi memang dia kalau ibu tidur. Yang kedua duck down. Ini sini. Terus dia pelan-pelan. Oh. Gitu. Ini dipakai di hotel salah satu bintang 5 di Serpong namanya JHL Group. Oh. Iya bagus ya. JHL Kan ada bantal yang kalau ini nggak balik ya, maksudnya udah langsung legok aja. Benar, iya. Oh, wow. Gitu. Jadi nanti coba di trial lah. Oh, kalau saya pakai Mina MG. Di rumah. Kalau ini nggak mungkin salah bantal ya Pak? Kalau ini nggak mungkin salah bantal. Jadi kalau kamu sakit, yang salah kamu sendiri. Nah, tadi saya kan ada 3 kualitas. Nomor 1 Gusdan, nomor 2 duck down. Fiber. Oh, microfiber. Oke, duck down adalah karena Indonesia nggak. Oke. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke namanya tuh polyester fiber. Polyester fiber atau orang ngomongnya dacron. Oh, dacron. Nah, dacron ini memang lebih ekonomis lah, jadi secara harga juga. Nah, tapi memang terus kalau saya tanya begini, sama nggak microfiber yang dijual di retail sama di hotel? Itu sih nggak sama. Karena sekali lagi kalau di hotel ini kan ketika hotel beli sama kami, mereka kan ketahanannya juga. Iya, ketahanan. Sedangkan kalau di retail ini sometimes teman-teman retailer kalau misal beli, yang penting packagingnya bagus. Iya. Jadi ketahanan dan ininya. Kalau yang ini yang apa Pak? Ini apa? Microfiber. Microfiber. Gitu. Baik. Selain kenyamanan, apakah juga mensupport untuk kesehatan sih kebutuhan matras dan juga bantal gitu? Iya, of course. Gini, Pak, kita ini setiap hari kerja ke debu, apalagi kena macet, kena hujan, macam-macam. Sometimes tuh orang tuh banyak yang nggak realize nih. Sebenarnya kita spend sepertiga hidup kita kan di atas matras dan bantal. Tapi sayangnya nggak jadi priority untuk kebanyakan orang untuk invest di hal-hal seperti ini. Gitu. Jadi yang saya mau encourage adalah sebetulnya saya nggak ngomong harus beli yang paling mahal. Tapi itu ada proper lah. Saya nggak bilang harus sekarang begini deh. Saya suka tanya begini, kuliahnya deh wanita. Beli spray udah lama sekali. Oh ya, kalau saya setahun sekali. Ya, itu jawaban kebanyakan. Tapi misalkan nih kalau wanita nih saya tanya, beli aksesoris lah, entah baju, entah sepatu, entah tas, entah jam, entah berapa lama sekali. Iya, bisa sebulan sekali. Jadi itu perbedaannya, makanya kita ini saya selalu ngomong industri kami ini tidak fast moving product. Jadi tapi somehow kita ini kebutuhan. Ya semua rumah pasti butuh matras, butuh ranjang, butuh alat, butuh macam-macam. Tapi saya setuju sih yang Pak Arif bilang, maksudnya kita udah capek kerja ya harus invest dikit lah, yang jangan pas mau tiduran istirahat, aduh nggak enak gitu. Kalau di retail itu secara, misalkan ini saya bicara spray deh ya sekarang ya, itu yang banyak orang suka itu sekarang yang namanya Tencel organik. Jadi gini, kalau di hotel itu kebanyakan pakai cotton. Cotton ini adalah kapas dipintal, jadi benang-benang dianyam. Singkat cerita jadi kain. Nah, kalau Tencel ini bukan kapas, Bapak Ibu, tapi dari serat kayu, eucalyptus. Nggak cocok Pak? Nah, sebetulnya menghasilkan feelingnya itu memang silky, licin gitu. Jadi saya personally suka juga sih pakai Tencel. Cuman ada kendalanya, Tencel tidak se-durable cotton biasanya. Gitu, makanya hotel nggak pernah pakai. Kalau hotel kan dipakai terus tiap hari ganti. Jadi dia cotton. Nanti nggak tahu ya. Tapi kalau untuk penggunaan rumah tangga, I think biasanya kan kalau rajin 2-3 hari dicuci, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Selama higienisnya terjaga, oke lah. Dan banyak yang ngomong gini, kalau spray bagus itu, lu pakai makin lama bolong-bolong tuh makin suka. Udah kayak begitu. Itu kayak baju lah. Bolong-bolong itu. Aduh, enak ini, nyaman banget. Iya, baju di rumah gitu tuh suami saya udah pakai bolong-bolong, sudah dibuang, jangan, enak. Anak saya tuh, saya waktu dulu lahir suka punya guling kecil. Iya, guling kecil. Saya bikin sampai sekarang udah enggak sih, udah 9 tahun, tapi sampai lumayan berapa tahun dibawa, kalau ketinggalan kita bingung jadi akhirnya. Iya benar. Kalau liburan sekarang pasti dibawa ya. Jadi kayak dia ada baunya gitu. Ini nanti juga produksi guling Pak di Indonesia secara ada.
Guling kan turunannya bantal, sebetulnya kurang lebih sama. Blanket kita ada. Macam-macam sih. Semua kebutuhan tempat tidur ada. Home product lah gitu. Tapi kalau orang luar negeri jarang pakai guling ya? Nggak ada. Hanya di Indonesia ya? Juga Bu, soalnya sejauh ini nggak ada. Belanda pun nggak ada ya? Aduh, sorry, saya belum pernah support ke Belanda. Tapi kayaknya kok nggak ada ya? Iya, tapi setahu saya di luar negeri pasti bantal gitu. Padahal kalau kita senang pakai guling ya. Ibu ke hotel juga jarang guling. Iya benar. Dan ada sih 1-2. Nah, kadang-kadang ada yang kalau ibu pernah dengar, bapak pernah dengar nama latex, memory foam. Jadi kalau di hotel tuh biasa ada pillow menu. Jadi nggak di-provide di semua kamar, tapi kalau bintang 5 bisa, kalau you mau request bisa. Oh iya, suka ada ininya. Benar, termasuk guling. Saya pernah bikin salah satu hotel bintang 5 di Bali. Pillow menunya sampai 17 macam. Wow. Aromaterapi pillow, ada yang pillow menyusui, aduh macam-macam lah pokoknya. Iya kan suka dikasih pakai kartu gitu ya katanya. Benar, tapi itu bayar request. Biasanya iya, bayar kalau bintang 5 request. dia sediakan karena ya cocok-cocok. Nah itu tadi banyak kan. Iya. Nah, berbicara cocok-cocokan Pak, buat sahabat-sahabat dia nih, para pasangan muda yang mau melengkapi kamarnya, tips memilihnya gimana sih? Mau beli online atau datang dicoba atau gimana? Oke, kalau di online kita website e-commerce kita ada di ninamghome.com dan masing-masing brand yang tadi saya sebutkan semua di Tokopedia punya toko masing-masing, jadi bisa langsung ke sana. Kalau kadang-kadang beli spray beli bantal ini nggak afdol kalau nggak dipegang. Exactly. Iya, kalau saya begitu sih. Iya, jadi di website kami semua sih informasi ada, misalnya kayak Tomomi ada di mana, paling kecil mungkin Grand Indonesia, boleh lihat, pegang, feel gitu. Jadi kasarnya nggak beli kucing dalam karung lah ya Pak ya. Kan kadang-kadang begini saya bicara tapi kan untuk tahu feel-nya seperti apa, cocoknya bagaimana, nah itu lebih baik datang. Jadi kalau saran dia nih, kalau baru pertama kali nih, mendingan datang ya. Mungkin setelah itu kan repeat. Tadi kita beli setahun sekali atau 6 bulan sekali, nah baru boleh kali ya dari online. I think ya. Kalau matras perlu dicoba. Perlu dicoba. Iya kan. Boleh tidur sejam gitu. Kita sih nggak ada masalah. Ada contohnya kan memang sampel. Bahkan di luar negeri saya recently baru ambil satu brand Akemi. Lucu juga di setiap toko mereka. Dia tuh kayak ada, dia ngomong secret room atau apa, dikelambuin. Ya udah tidur kalau mau coba. Setuju Pak. Terus tidur beneran. Iya, kalau daerah tidur beneran. Apa berat badan segini kalau terlalu lembek tuh punggungnya sakit. Kalau terlalu keras juga. Sebenarnya ada hubungan itu nggak sih? Maksudnya waktu kita milih tuh lihat berat badan gitu. Enggak. Pasti ada. Jadi begini, kadang-kadang beberapa matras gitu, kita balik matras lagi berarti. Kan ada zonasi. Gini. Tubuh kita misalkan berat 100 kilo ya. Itu kan proporsinya nggak rata. Contohnya misalkan kalau menurut brand yang saya pegang, misalkan dari sini pundak ke atas itu kurang lebih 20% dari kita punya berat badan, pinggang ke bawah 20%. Jadi lebih berat tuh di tangan. Nah, kadang-kadang itu beberapa brand ada yang pakai zonasi. Jadi yang lebih berat harus ditopang lebih kencang. Gitu. Jadi ada lembek. Nah, tapi kalau di Sealy kebetulan pernya itu kita terus terang bisa mendeteksi berat badan. Jadi memang kalau dia by zonasi nih Bu, terus yang tidur anak saya. Bagaimana cara ngukur? Iya. Gitu, karena kan nggak untuk gitu. Jadi karena kalau kita bisa ini ada. Kalau yang Sealy bisa untuk. Dia Sealy itu number 1 brand di Amerika. Di Singapura juga setahu saya sih. Top 2 atau top 3 lah setahu saya. Tapi memang di sini masih baru, jadi kita lagi coba untuk. Nggak apa-apa, sambil di podcast ini juga di-educate market. Jadi memang sebaiknya datang, dicoba, dirasain mana yang cocok. Benar, of course. Karena kalau apalagi especially ranjang, ideally sih setiap 10 tahun sekali ganti. Tapi kalau ditanya nih boleh nggak lebih dari 10 tahun, ya boleh of course. Maksudnya nggak ada yang melarang. Tapi memang dari namanya kadang-kadang di ranjang kan. Ya mohon maaf, kalau saya punya anak kadang-kadang pasti pernah ngompolin. Terus kadang-kadang kita bisa kalau sakit keringetan, kita dikerikin di atas ranjang semuanya. Jadi secara faktor higienis memang disarankan 10 tahun sekali. Termasuk di hotel semua disarankan setiap 10 tahun sekali untuk ada pengadaan kembali lah seperti itu. Tapi ya ada yang beli 15 bulan, oke. Nah makanya karena ini bukan pembelian setiap tahun, jadi benar-benar harus dipikirkan, diresapi benar-benar. Feel nggak, happy nggak? Karena sayang kalau
beli terus tahu Iya. lu nggak cocok. Nah iya, jangan benar. Karena ini investasi ya, investasi. Tadi Pak Arief bilang 10 tahun ganti, 10 tahun sekali. Tapi 10 tahun itu bisa jadi neraka. Aduh, Kalau kita salah beli. Setuju. Kan rumah tangganya kan maunya kan kita Benar. langgeng. Dibanding-banding itu harmonis. Dan kita tuh ya itu tadi saya bilang spend waktunya more than 8 hours. 8 hours kan tidur. Iya, 8 hours tidur. Kalau udah pulang kerja capek, kalau kita sepertinya Iya. enak, licin, Benar. nyaman. Harum bersih itu ya Pak ya. Iya, jadi itu walaupun of course pembelian seperti ini bukan tipikal yang kita show ke orang ya. Misalkan Iya. contoh nih, saya main ke rumah Bu Diani. Paling ayo masuk ke kamar saya. Iya. Nggak mungkin. Oh, iya Bu. Saya kok ngasih seranjang nggak mungkin. Tapi itu for you to enjoy. Yes, Ya, ya. gitu. Karena Dan- kan dia ini kan dia gitu. Dan itu yang penting, maksudnya diri kita harus enjoy dulu, Benar. baru bisa membuat orang lain enjoy. Kan Benar. Bu Mia ngomongnya gitu ya, dari episode berapa tuh gak tahu. Waduh, iya. Silakan Jadi saksikan. boleh kalau kita tidurnya enak, besoknya kita mulai hari juga Enak, yes. Jadi ya. Ya walaupun harus mengalah sama istri dengan tipe ranjang. Nah ya udah lah itu. Pak kalau dipaksa tiap hari nggak enak gitu. Oke, Pak, sosial media boleh dong Pak Arief untuk yang ingin tahu lebih banyak sosial media Ya, dari silakan. Nina MG. Oke, sosial media kami ada di Nina MG Home. Kalau mau tahu brand-brand kami apa aja, ada Nina MG Brands namanya. Nah, setiap brand dari Tomomi Home, Akemi Indonesia, Sheridan Indonesia, Esprit Home Indonesia, ada IG-nya masing-masing. Jadi kalau mau tahu koleksinya, Dark Store juga kita ada produk-produk kita. Oke. Siap. Baiklah, terima kasih Pak Arief. Makasih, Pak Arief. Terima kasih udah diundang ngobrol-ngobrol. Sini. Eh, Jadi rambutan. Semoga menginspirasi Anda sahabat-sahabat Diani bahwa salah satu investasi yang penting tidak hanya soal masa depan dan sebagainya, yang hari-hari ini deh bagaimana kualitas tidur Anda akan membuat hari Anda semakin menyenangkan dan juga produktif ya. Jangan lupa juga untuk selalu like, subscribe dan juga share video-video di YouTube Dunia Diani, dan silakan follow juga Instagram Diani Pranata. Yes, dan jangan lupa investasi ranjang itu penting loh untuk hubungan rumah tangga. Supaya rumah tangga kita selalu langgeng dan sejahtera. Amin. Bye.